Aku disiram kopi panas oleh suami saat diner karena fitnah mertua. Ku balas dan ku buat dia menyesal. Alina melangkah pelan menyusuri trotoar yang basah oleh hujan semalam. Angin pagi membawa aroma tanah yang khas, bercampur wangi roti panggang dari toko di ujung jalan. Tas kerja yang tergantung di bahunya sedikit bergoyang seiring langkahnya yang teratur. Rambut hitamnya tergerai rapi, sebagian tertiup angin, membuat beberapa helai menempel di pipi. Ia tidak terburu-buru. Jam di pergelangan tangannya masih menunjukkan pukul 7:12 menit. Sementara ia tahu kantor baru mulai pukul 8. Pagi itu seperti pagi-pagi lainnya bagi Alina. Kehidupan rumah tangganya bersama Budi memang tidak pernah diwarnai teriakan atau pertengkaran besar. Setidaknya, belum pernah. Rutinitas mereka sederhana. Bangun pagi, sarapan bersama jika Budi tidak terlalu sibuk, lalu masing-masing berangkat. Kadang Budi mengantarnya, kadang Alina berangkat sendiri dengan bus kota. Meski tak selalu romantis seperti pasangan di drama televisi, Alina merasa cukup. Budi adalah tipe pria yang ketika mereka pertama kali bertemu, seolah memancarkan kehangatan yang membuat siapapun merasa nyaman. Senyumnya lebar, suaranya mantap, dan tatapan matanya seperti selalu penuh perhatian. Budi bekerja di bidang yang cukup prestisius, mengelola bisnis ekspor hasil pertanian milik keluarganya. Itu membuatnya sering berinteraksi dengan banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri. Ketika Alina menikah dengannya 2 tahun lalu, ia sadar bahwa masuk ke dalam keluarga Budi berarti juga siap menerima peran tambahan, menjadi menantu dari seorang wanita yang kuat, bahkan cenderung mendominasi. Ibu Budi, yang biasa dipanggil Mama Sari, adalah sosok yang disegani di lingkungannya. Rambutnya selalu disanggul rapi, bicara tegas, dan tatapannya kadang membuat Alina merasa seperti sedang diuji. Meski begitu, di awal pernikahan, hubungan mereka masih cukup baik. Mama Sari memang sering memberi nasihat, kadang terdengar seperti perintah. Tapi Alina mencoba menerimanya sebagai bagian dari belajar menjadi anggota keluarga baru. Ia masih ingat bagaimana Mama Sari pernah datang membawakannya setoples besar kue nastar buatan sendiri, sambil berkata, "Kalau Budi suka, kamu belajar bikin ya, biar suami betah di rumah." Alina hanya tersenyum waktu itu, meski dalam hati ia merasa sedikit tertekan. Apartemen tempat mereka tinggal berada di lantai 9 sebuah gedung yang menghadap langsung ke taman kota. Dari balkon, Alina bisa melihat anak-anak berlari kecil di pagi hari, para lansia berjalan santai, dan pedagang yang mulai menata lapaknya. Di ruang tamu, sofa abu-abu lembut menjadi pusat ruangan, berhadapan dengan meja kaca bening dan rak buku kecil di sudut. Foto pernikahan mereka terpajang di atas rak itu. Alina mengenakan gaun putih sederhana, Budi dalam setelan hitam, keduanya tersenyum lebar. Pagi itu, Budi sudah duduk di meja makan ketika Alina keluar dari kamar. Ia mengenakan kemeja biru muda yang baru saja disetrika. Rambutnya tersisir rapi ke belakang. Di depannya, secangkir kopi hitam mengepulkan uap. "Kamu bangun lebih pagi hari ini," kata Alina sambil menuangkan teh hangat untuk dirinya. Budi menoleh, tersenyum singkat. "Ada meeting pagi-pagi sama klien dari Makassar. Jadi nggak bisa santai." Alina duduk di seberangnya, memotong roti dan mengolesi selai stroberi. "Kalau begitu nanti aku pulang sendiri. Jangan buru-buru balik cuma buat jemput aku. Fokus saja sama pekerjaanmu." Budi mengangguk sambil menatap layar ponselnya. Jemarinya bergerak cepat, mengetik sesuatu. Sesekali ia tersenyum kecil pada pesan yang masuk, lalu meletakkan ponsel di meja. Alina tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu pekerjaan Budi memang menuntut komunikasi yang cepat dan intens, apalagi kalau berhubungan dengan pengiriman barang. Namun, akhir-akhir ini, ponsel Budi sering berada di genggamannya bahkan saat makan, dan itu mulai membuat Alina bertanya-tanya. Setelah sarapan, mereka berdua keluar dari apartemen. Udara pagi cukup sejuk, dan langit mulai cerah. Lift menurunkan mereka ke lobi, lalu mereka berjalan bersama menuju parkiran. Budi membuka pintu mobil untuk Alina, lalu masuk ke kursi kemudi. Musik pelan mengalun dari radio, mengisi keheningan yang kadang terasa janggal di antara mereka.
Weekend ini, Mama ngajak kita makan malam di rumah. Katanya ada yang mau dibicarakan, ujar Budi sambil memandang jalan di depannya. Alina menoleh sedikit. Mau dibicarakan soal apa? Budi mengangkat bahu. Nggak tahu, tapi Mama bilang penting. Alina mengangguk pelan. Ia berusaha menahan rasa khawatir yang muncul tiba-tiba. Setiap kali Mama Sari mengatakan ada yang penting untuk dibicarakan, biasanya berakhir dengan nasihat panjang yang membuatnya merasa kecil. Setibanya di kantor, Alina mengucapkan terima kasih pada Budi dan melangkah masuk ke lobi gedung. Pekerjaannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi alat tulis membuatnya banyak berurusan dengan dokumen dan laporan. Ia cukup betah di sana karena rekan-rekannya ramah dan lingkungan kerjanya kondusif. Hari itu berjalan seperti biasa. Pukul 5 sore, Alina sudah keluar dari kantor. Karena Budi bilang mungkin pulang larut, ia memilih naik bus. Sore di jalanan kota selalu ramai. Namun ia menikmati waktu sendirian sambil memandangi lampu-lampu yang mulai menyala. Sesampainya di apartemen, ia membuka pintu dan menemukan ruang tamu gelap. Budi belum pulang. Alina menyalakan lampu, menggantung tas, lalu menuju dapur untuk menyiapkan makan malam sederhana. Nasi, tumis sayur, dan ayam goreng. Jam menunjukkan pukul 8 ketika suara pintu terbuka. Budi masuk, menutup pintu perlahan. Wajahnya terlihat lelah, namun ia tetap menyempatkan tersenyum tipis. Maaf, pulang malam. Tidak apa-apa, makan dulu, tanya Alina. Budi menggeleng. Sudah makan di luar. Ada rapat sambil makan malam. Alina hanya mengangguk, lalu duduk kembali di meja makan, melanjutkan makan sendirian. Budi menuju kamar, dan beberapa menit kemudian, suara air dari kamar mandi terdengar. Malam itu, setelah Budi keluar dari kamar mandi dan berganti pakaian, ia duduk di sofa sambil memegang ponsel. Jemarinya kembali sibuk mengetik. Alina yang duduk di meja kerja kecil di sudut ruangan, pura-pura fokus pada laptop, sesekali melirik. Cahaya layar ponsel memantul di wajah Budi yang tampak serius. Saat itulah Alina mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar lelah karena pekerjaan, bukan pula sekadar kebiasaan baru. Ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Alina memejamkan mata sebentar, mencoba mengalihkan pikirannya dari suara ketikan cepat di ponsel Budi. Suara itu terdengar seperti jarum jam yang berdetak di telinga. Halus, tapi lama-lama membuat resah. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu bangkit untuk merapikan meja makan. Sendok dan piring ia bawa ke dapur, mencuci perlahan di bawah air hangat. Pikirannya berkelana, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Budi memang benar-benar sibuk dengan urusan bisnis. Selesai mencuci, ia kembali ke ruang tamu. Budi masih di posisi yang sama, hanya saja kini tubuhnya sedikit bersandar, ekspresi wajahnya lebih santai. Sesekali ia tersenyum kecil. Jemarinya berhenti sebentar, lalu mengetik lagi. Besok kamu pulang jam berapa? Tanya Alina sambil duduk di ujung sofa, memberi jarak. Budi melirik sebentar, lalu kembali menatap ponsel. Belum tahu, tergantung rapat. Kalau selesai cepat, aku pulang sore. Kalau enggak, malam lagi. Alina mengangguk, lalu berdiri. Kalau begitu, aku tidur duluan. Besok aku harus berangkat lebih pagi. Budi hanya menjawab singkat. Ya. Di kamar, Alina merebahkan diri di ranjang. Lampu kamar redup, menciptakan bayangan lembut di dinding. Suara pintu ruang tamu masih terdengar samar, lalu hening. Alina mencoba tidur, tapi pikirannya terus memutar ulang tatapan singkat Budi tadi. Tatapan yang tidak seperti dulu. Keesokan paginya, Alina bangun sebelum alarm berbunyi. Matahari belum sepenuhnya naik. Langit berwarna biru pucat. Ia berjalan ke dapur, membuat teh hangat, lalu mempersiapkan sarapan. Aroma bawang putih tumis mulai memenuhi ruangan ketika Budi keluar dari kamar. Ia terlihat segar dengan kemeja putih dan celana hitam. Rambutnya rapi. Pagi. Sapa Budi singkat sambil duduk di meja makan. Pagi.
Jawab Alina sambil menyajikan nasi goreng dan telur mata sapi di hadapannya. Mereka makan dalam diam. Hanya suara sendok yang menyentuh piring. Alina beberapa kali ingin mengajak bicara, tapi kata-kata itu terasa menggantung di tenggorokan. Ia takut pembicaraan akan menjadi canggung atau malah memicu ketegangan. Setelah sarapan, Budi mengambil tas kerjanya. "Aku berangkat dulu." Alina mengantar sampai pintu. "Hati-hati." Begitu pintu tertutup, Alina berdiri beberapa detik di ambang pintu, memandangi lorong yang sepi. Ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan, seperti sedang kehilangan sesuatu yang sebenarnya masih ada di hadapannya. Hari itu di kantor, Alina mencoba mengalihkan pikiran dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia menyusun laporan stok barang, membalas email, dan mengatur jadwal pengiriman. Namun, setiap jeda, pikirannya kembali ke Budi. Pukul 4 sore, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Budi masuk. "Malam ini aku nggak pulang. Ada urusan di luar kota. Besok siang baru balik." Alina menatap layar ponsel itu lama. Pesan itu singkat, datar, tanpa emotikon seperti biasanya. Ia mencoba membalas dengan singkat pula. "Baik, hati-hati." Sepulang kerja, Alina berjalan pulang sendirian. Angin sore membawa aroma wangi dari pedagang sate di pinggir jalan. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Sampai di apartemen, ia langsung masuk ke kamar, berganti pakaian, lalu duduk di balkon sambil menatap taman kota yang mulai sepi. Dari atas, ia melihat pasangan muda berjalan bergandengan tangan, sambil tertawa. Seorang anak kecil berlari-lari mengejar balon yang dipegang ayahnya. Pemandangan itu membuat hati Alina terasa hangat sekaligus perih. Ia teringat awal masa pernikahannya dengan Budi. Mereka sering menghabiskan waktu duduk di taman seperti itu, berbagi cerita ringan, dan merencanakan masa depan. Namun, sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali mereka melakukan hal seperti itu. Telepon genggam di meja berdering pelan. Alina meraihnya. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. "Dira, Lin, minggu depan kita ketemuan yuk. Banyak cerita nih." Alina tersenyum kecil. Dira adalah satu dari sedikit orang yang selalu bisa membuatnya merasa lebih ringan. Ia membalas pesan itu dengan setuju, lalu meletakkan ponsel kembali. Malam semakin larut. Alina masuk ke kamar, menarik selimut, dan mencoba tidur. Namun, bayangan wajah Budi terus muncul di kepalanya. Wajah yang dulu penuh tawa, kini terasa jauh dan sulit dijangkau. Keesokan harinya, Sabtu, Alina bangun dengan niat membersihkan apartemen. Ia menyapu, mengepel, merapikan lemari, dan mencuci tumpukan pakaian. Musik dari radio mengalun pelan, menemani kesibukannya. Menjelang siang, suara pintu terbuka. Budi masuk dengan koper kecil di tangannya. "Pagi," ucapnya sambil melepas sepatu. "Pagi," jawab Alina. "Capek?" "Lumayan. Nanti aku mau istirahat sebentar." Budi masuk ke kamar, meninggalkan koper di dekat pintu. Alina ingin bertanya tentang perjalanan dinas itu, tapi melihat ekspresi lelah di wajah Budi, ia mengurungkan niat. Siang itu mereka makan bersama, tapi percakapan hanya seputar hal-hal ringan, cuaca, berita di televisi, dan sedikit tentang pekerjaan Budi. Tidak ada yang membicarakan tentang akhir-akhir ini, tentang jarak yang mulai terasa. Malamnya, saat mereka duduk di ruang tamu, Budi menerima telepon. Ia bangkit dan berjalan ke balkon untuk menjawabnya. Suaranya terdengar pelan, seperti sengaja ditahan agar tidak terdengar jelas. Alina menoleh sekilas, melihat punggung Budi yang tegak. Tangannya memegang ponsel erat-erat. Tidak lama kemudian, ia kembali masuk dengan ekspresi biasa, seolah percakapan itu tidak penting. Namun bagi Alina, setiap gerak-gerik kecil itu mulai membentuk potongan puzzle yang belum bisa ia rangkai. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang hampir sama. Budi semakin sering pulang malam, kadang tidak pulang sama sekali. Pesan-pesan di ponselnya menjadi singkat dan formal. Sementara itu, Mama Sari mulai lebih sering menelpon Alina,
menanyakan hal-hal kecil namun dengan nada yang membuatnya merasa diawasi. Pada suatu sore, saat Alina sedang menyiapkan makan malam, ia menerima pesan dari Budi. "Besok kita ke rumah Mama. Dia mau bicara." Alina menghentikan gerak tangannya sejenak. Pesan itu sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadanya terasa berat. Ia menaruh ponsel di meja, lalu melanjutkan memotong sayur, mencoba menepis pikiran-pikiran yang mulai mengganggu. Malam itu, Budi pulang lebih awal dari biasanya. Ia makan dengan lahap, lalu duduk di sofa sambil menonton televisi. Alina duduk di sebelahnya, berusaha mengajak bicara tentang rencana akhir pekan. Namun, Budi hanya menjawab singkat, tanpa benar-benar terlibat dalam percakapan. Tatapannya beberapa kali berpindah ke ponsel yang tergeletak di meja. Alina mulai sadar, ada sesuatu yang berubah. Ia belum tahu apa, tapi ia bisa merasakannya, seperti udara yang tiba-tiba menjadi dingin tanpa sebab. Pagi itu matahari sudah naik tinggi ketika Alina terbangun. Malam sebelumnya ia tidur larut karena memikirkan pertemuan di rumah Mama Sari yang akan mereka jalani hari ini. Jam di dinding menunjukkan pukul 8:15. Ia bergegas mandi, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Nasi uduk hangat dengan taburan bawang goreng dan potongan telur dadar. Aroma santan dan daun pandan memenuhi dapur, menciptakan suasana yang sedikit menghangatkan hatinya. Budi keluar dari kamar dengan rambut masih agak basah. Ia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans, terlihat santai. "Wangi sekali. Pagi ini kita makan enak," ucapnya sambil duduk di kursi makan. Alina tersenyum tipis. "Mumpung masih sempat. Nanti kalau sudah di rumah Mama, kita nggak tahu mau makan apa." Budi hanya tertawa kecil. Mereka makan bersama dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Alina beberapa kali melirik ke arah Budi, ingin bertanya apa sebenarnya yang akan dibicarakan Mama Sari nanti. Namun, setiap kali bibirnya terbuka, kata-kata itu seperti urung keluar. Setelah sarapan, mereka berangkat menuju rumah Mama Sari. Jalanan akhir pekan cukup ramai, namun lancar. Mobil melaju melewati deretan toko dan kafe yang mulai dipenuhi pengunjung. Sepanjang perjalanan, Budi sibuk dengan ponselnya, sesekali mengetik pesan. Alina menoleh sekilas. "Siapa?" tanyanya ringan. "Klien. Lagi konfirmasi soal jadwal pengiriman minggu depan," jawab Budi cepat tanpa menoleh. Alina mengangguk. Meski di dalam hatinya ada rasa ganjil. Beberapa kali ia melihat Budi tersenyum kecil saat mengetik. Sesuatu yang jarang ia lihat saat suaminya berurusan dengan klien. Rumah Mama Sari berada di kawasan perumahan mewah yang rapi dan asri. Begitu masuk gerbang, aroma wangi bunga Kamboja menyambut. Halaman luas dengan rumput hijau terpangkas rapi membuat suasana terasa lapang. Mama Sari menyambut mereka di pintu, mengenakan kebaya hijau muda dan rok batik. Senyumnya lebar, tapi tatapan matanya tajam mengamati dari ujung kepala hingga kaki Alina. "Akhirnya kalian datang juga. Ayo masuk." Di ruang tamu, meja sudah dipenuhi aneka kue basah dan teh melati panas. Aroma harum teh memenuhi ruangan. Mama Sari mempersilakan mereka duduk, lalu duduk di kursi berhadapan langsung dengan Alina. "Budi, Mama mau bicara sebentar," kata Mama Sari sambil menatap putranya. Budi mengangguk. "Soal apa, Ma?" Mama Sari meneguk teh pelan, lalu berkata, "Mama dengar dari beberapa orang, belakangan ini rumah tangga kalian agak renggang. Apa benar?" Alina menegang di kursinya. Ia menatap Budi, berharap suaminya membantah atau setidaknya menenangkan suasana. Namun, Budi hanya menghela napas. "Biasa saja, Ma. Kami cuma sama-sama sibuk." Mama Sari menggeleng pelan. "Sibuk itu wajar. Tapi kalau sampai nggak ada waktu untuk keluarga, itu namanya mengabaikan. Mama nggak mau rumah tangga kalian berantakan." Alina berusaha tersenyum. "Kami baik-baik saja, Ma." Namun, Mama Sari menatapnya lama, lalu berkata, "Baik-baik saja menurut kamu. Tapi dari cara kamu bicara, Mama tahu ada yang gak beres." Percakapan itu menggantung. Tak lama kemudian,
Bel pintu berbunyi. Seorang wanita muda masuk sambil membawa map besar di tangannya. Rambutnya panjang bergelombang. Wajahnya dihiasi riasan tipis namun rapi. "Maaf telat. Tadi sempat macet," ucapnya sambil tersenyum manis ke arah Budi. Alina mengerutkan kening. Ia tidak mengenal wanita itu. "Oh, ini Rina," ujar Mama Sari dengan nada akrab. "Teman lama Budi. Sekarang mereka kerja sama di beberapa proyek." Budi berdiri dan menyambut Rina dengan senyum lebar. "Akhirnya ketemu lagi. Masuk, Rin." Rina duduk di kursi dekat Budi, membuka mapnya, dan mulai menunjukkan beberapa dokumen. Mereka berbicara soal proyek ekspor, angka-angka, dan rencana pemasaran. Alina hanya duduk diam, memperhatikan interaksi mereka. Cara Rina menatap Budi, cara Budi tersenyum padanya, terlalu hangat untuk sekadar rekan kerja. Mama Sari tampak senang melihat keduanya berbicara. Sesekali ia menimpali dengan komentar, seolah ingin membuat suasana semakin akrab. Setelah sekitar 1 jam, pembicaraan bisnis itu selesai. Rina pamit, namun sebelum pergi, ia sempat menatap Alina dan tersenyum tipis. "Senang bertemu. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi." Alina membalas dengan senyum sopan, meski di dalam hatinya ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran tidak nyaman, waspada, dan sedikit marah. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa sunyi. Hanya suara mesin dan musik pelan yang mengisi udara. Alina ingin bertanya sejak kapan Budi dan Rina kembali berhubungan, tapi ia menahan diri. Ia tahu, pertanyaan itu akan membuka perdebatan yang belum siap ia hadapi. Malamnya, Budi menerima telepon. Ia keluar ke balkon untuk menjawabnya. Seperti kebiasaannya akhir-akhir ini, suaranya terdengar rendah. Namun Alina bisa menangkap beberapa kata yang membuat hatinya berdebar. "Nanti aku kabari." "Iya, besok ketemu lagi." Ketika Budi kembali masuk, ia langsung menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Alina duduk di sofa, menatap kosong ke arah pintu balkon. Di benaknya, bibit rasa curiga itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia tahu sesuatu sedang berubah, tapi ia belum tahu seberapa besar perubahan itu akan mengguncang hidupnya. Hari-hari setelah makan malam bersama itu terasa agak canggung bagi Alina. Walau tidak ada pertengkaran besar, ia bisa merasakan ada jarak halus yang mulai terbentuk antara dirinya dan Budi. Suaminya itu tetap pulang tepat waktu, tetap mengajaknya bicara, tapi ada saat-saat di mana tatapan Budi seolah menyimpan keraguan yang belum ia ungkapkan. Pagi itu, Alina bangun lebih awal. Cahaya matahari yang menerobos dari celah gorden kamar membuatnya memejamkan mata sebentar, lalu perlahan bangkit. Udara masih terasa sejuk, dan dari luar terdengar suara burung bercuit di antara pepohonan. Ia melangkah ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Budi masih di kamar mandi ketika aroma roti panggang menyebar di seluruh rumah. Alina menyiapkan telur orak-arik, menaruhnya di piring, lalu menuangkan kopi untuk Budi. Saat Budi keluar dengan rambut masih sedikit basah, Alina tersenyum, berusaha mencairkan suasana. "Pagi, Mas," sapanya. "Pagi," jawab Budi singkat sambil duduk di kursi. Ia langsung mengambil kopi, meniupnya sedikit, lalu meneguk. Alina memperhatikan gerak-gerik suaminya. Ia ingin bertanya apakah ada yang mengganggu pikiran Budi akhir-akhir ini, tapi ia memilih untuk menunggu. Tidak semua pertanyaan harus langsung dilontarkan. Ada waktunya, pikir Alina. "Mas, nanti malam mau makan apa? Aku mau ke pasar sekalian belanja," ujar Alina pelan sambil duduk di hadapannya. "Bebas. Apa saja?" jawab Budi sambil menaruh roti yang baru saja digigitnya ke piring. Jawaban itu terdengar biasa, tapi nada suaranya membuat Alina merasa ada sesuatu yang berubah. Biasanya Budi akan memberi usulan atau bercanda sedikit. Setelah Budi berangkat kerja, Alina duduk di ruang tamu sambil menatap meja makan yang baru saja ia rapikan. Ada rasa mengganjal. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk, namun bayangan tentang ucapan halus mertuanya beberapa minggu lalu kembali terlintas. "Jaga suamimu baik-baik, Lin. Laki-laki kalau sering di luar rumah,
Kadang ada yang goda. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi entah kenapa terasa mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar kekhawatiran seorang ibu mertua. Alina memutuskan untuk membersihkan rumah agar pikirannya teralihkan. Ia menyapu, mengepel, lalu merapikan lemari dapur. Saat sedang membereskan rak, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isi pesannya singkat. "Kamu harus tahu apa yang suamimu lakukan kemarin." Jantung Alina berdegup kencang. Ia menatap layar ponsel tanpa langsung membalas. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Pesan itu tidak menyertakan nama pengirim atau keterangan lain. Beberapa menit kemudian, pesan kedua masuk. "Kemarin sore dia sama wanita itu. Aku lihat sendiri." Alina menarik napas panjang. Otaknya mulai bekerja cepat, mencoba menebak siapa yang dimaksud dengan wanita itu. Namun, sebelum ia sempat membalas, pesan ketiga masuk. "Aku nggak mau kamu buta. Kalau mau tahu, datang ke kafe dekat kantor Budi jam 4 sore ini." Pikiran Alina kacau. Ia tidak tahu apakah pesan ini hanya gurauan atau memang ada maksud tersembunyi. Namun, rasa ingin tahu perlahan mengalahkan logikanya. Ia menatap jam di dinding. Masih jam 10 pagi. Sisa hari itu berjalan lambat. Alina mencoba mengisi waktunya dengan menonton acara televisi, tapi pikirannya terus melayang. Ia bahkan sempat berpikir untuk mengabaikan pesan itu. Namun pada akhirnya ia tetap memutuskan untuk datang. Menjelang pukul 4, Alina mengenakan blus sederhana dan celana panjang hitam. Ia memilih untuk tidak berdandan terlalu mencolok. Di dalam hatinya, ada rasa takut bahwa ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia percayai. Kafe itu tidak terlalu besar, namun nyaman. Dindingnya berwarna coklat muda dengan hiasan rak buku dan tanaman kecil di sudut ruangan. Alina memilih duduk di kursi dekat jendela. Ia memesan teh hangat, mencoba menenangkan diri. 15 menit menunggu, tak ada yang datang menghampirinya. Ia mulai berpikir bahwa ini hanya lelucon. Namun, saat ia hendak berdiri, pandangannya tertuju pada pintu masuk. Budi, suaminya melangkah masuk, bersama seorang wanita. Wanita itu tinggi, berambut panjang, dan mengenakan gaun biru yang terlihat elegan. Mereka duduk di meja yang cukup jauh dari tempat Alina. Namun dari posisi ini, ia bisa melihat jelas senyum yang Budi berikan pada wanita itu. Alina menelan ludah. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Wanita itu tertawa kecil, dan Budi terlihat begitu santai. Seakan-akan mereka sudah sering bertemu. Alina tidak langsung mendekat. Ia memilih untuk mengamati. Rasanya seperti ada pisau yang perlahan menusuk hatinya. Namun ia tetap duduk, mencoba mengumpulkan bukti dalam ingatannya. Setelah sekitar setengah jam, Budi dan wanita itu berdiri, lalu keluar dari kafe. Alina tidak mengikutinya. Ia hanya duduk diam, menatap meja kosong yang sebelumnya mereka tempati. Perasaan campur aduk memenuhi kepalanya. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi juga ingin tahu siapa sebenarnya wanita itu dan apa hubungannya dengan Budi. Saat ia kembali ke rumah, Alina duduk di ranjang dalam diam. Lampu kamar menyala, tapi pikirannya gelap. Ia tahu, mulai malam ini, ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara Jakarta terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya. Alina terbangun lebih awal, bahkan sebelum matahari benar-benar menampakkan diri. Di luar jendela, cahaya tipis mulai menyusup di selat tirai, memberi tanda bahwa hari baru telah tiba. Namun, bukannya merasa segar, ada rasa berat di kepalanya. Semalam, setelah percakapan singkat dengan Rina yang muncul secara tiba-tiba di grup arisan keluarga, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ia bangun perlahan, menyingkap selimut, lalu duduk di tepi ranjang. Budi masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tenang, seakan dunia di sekitarnya sama sekali tak menyimpan masalah. Alina menatapnya lama, mencoba membaca sesuatu dari ekspresi tidur itu. Apakah benar ia masih seperti dulu? Ataukah sudah ada yang berubah? Alina berdiri, melangkah pelan ke kamar mandi. Air dingin membasuh wajahnya,
membuat pikirannya sedikit lebih jernih. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, mata sembab karena tidur yang tak nyenyak, rambut sedikit kusut. Aku harus tetap terlihat biasa saja, batinnya. Ia tak mau menunjukkan kalau hatinya sedang gelisah. Di dapur, ia mulai menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, roti bakar, dan kopi hitam kesukaan Budi. Tangan Alina cekatan, namun pikirannya terus berkelana. Ia teringat beberapa momen kecil belakangan ini, Budi yang sering keluar rumah lebih pagi, ponsel yang lebih sering ia bawa ke kamar mandi, dan kebiasaan pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Mungkin itu hanya pikirannya yang terlalu curiga. Tapi bisa juga bukan. Ketika aroma kopi memenuhi ruangan, Budi muncul dari lorong menuju dapur. Ia masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan. Wangi banget, ucapnya sambil tersenyum tipis. Alina membalas senyum itu, mencoba bersikap biasa. Sarapan sudah hampir siap. Kamu mau kopi sekarang atau nanti? Sekarang aja, biar melek, jawab Budi sambil duduk di meja makan. Ia menyalakan ponsel, jemarinya sibuk mengetik. Alina memperhatikan sekilas. Tidak ada yang mencurigakan secara langsung, tapi ekspresi Budi terlihat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ia tidak langsung bertanya. Ia tahu, terkadang diam lebih efektif untuk melihat reaksi seseorang. Mereka sarapan dalam suasana agak hening. Sesekali Budi mengomentari berita di TV. Alina hanya menanggapi seperlunya. Namun, di balik tatapan yang tenang itu, Alina sedang memikirkan langkah selanjutnya. Ia tak ingin gegabah. Setelah sarapan, Budi bergegas mandi lalu bersiap berangkat kerja. Aku pulang agak malam, ada rapat tambahan, katanya sambil meraih tas kerja. Alina hanya mengangguk. Hati-hati. Begitu pintu tertutup, Alina duduk kembali di meja makan. Ia mengambil ponsel, membuka galeri, dan melihat beberapa foto yang diambilnya diam-diam saat mereka masih harmonis. Rasanya seperti baru kemarin, namun sekarang, entah mengapa ada jarak yang sulit dijelaskan. Siang itu, Alina memutuskan untuk pergi ke rumah mertuanya, Bu Ratna. Bukan untuk konfrontasi, tapi ingin merasakan suasana dan mungkin mendapat petunjuk dari obrolan santai. Ia tahu, terkadang Bu Ratna bisa berbicara terlalu lepas tanpa sadar membocorkan sesuatu. Rumah Bu Ratna berada di kompleks yang tidak terlalu jauh. Saat Alina tiba, Bu Ratna sedang duduk di teras sambil minum teh. Lina, tumben datang siang-siang. Sapanya dengan nada terkejut tapi tetap ramah. Alina tersenyum, mencoba menghangatkan suasana. Iya, kebetulan lagi nggak banyak kerjaan di rumah. Jadi mampir. Sekalian mau ketemu ibu. Mereka duduk bersama, obrolan awal seputar cuaca dan kabar keluarga. Namun, perlahan Bu Ratna mulai menyelipkan komentar yang membuat Alina menahan napas. Budi akhir-akhir ini rajin ya ke kantor. Bagus sih, soalnya di luar sana banyak godaan. Apalagi kalau laki-laki ganteng, sukses, dan, ya, ada yang ngejar-ngejar. Alina hanya tersenyum tipis. Godaan seperti apa, Bu? Oh, nggak tahu pasti. Cuma ibu dengar-dengar aja dari teman arisan. Katanya ada perempuan yang, ya, dekatlah sama Budi. Namanya, apa ya? Rina? Kayaknya sih. Jantung Alina berdegup kencang, tapi wajahnya tetap terkontrol. Mungkin cuma teman kerja, Bu. Kita nggak boleh langsung suzan. Iya sih, tapi ya namanya juga perempuan, harus waspada. Jawab Bu Ratna sambil menyeruput teh. Sepulang dari rumah mertua, pikiran Alina semakin penuh. Nama Rina yang diucapkan Bu Ratna membuat hatinya bergetar. Itu nama yang sama dengan perempuan yang kemarin mengiriminya pesan singkat di grup arisan. Apakah kebetulan? Rasanya tidak. Sore menjelang malam, Budi pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini ia terlihat lelah, tapi tetap menyempatkan diri menyapa. Maaf ya, rapatnya molor. Alina mengangguk sambil tersenyum, tapi dalam hati ia menyimpan rencana. Ia ingin memastikan kebenaran semua ini sebelum mengambil langkah. Ia tidak akan menuduh tanpa bukti, tapi ia juga tidak akan diam jika memang ada pengkhianatan. Malam itu,
Setelah Budi tertidur, Alina diam-diam mengambil ponsel suaminya yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Ada pola kunci yang ia hafal. Ketika layar terbuka, ia mulai memeriksa percakapan dan menemukan sebuah chat yang membuatnya menahan napas. Nama pengirimnya, Rina. Pesan terakhir berbunyi, "Besok jangan lupa kita ketemu di tempat biasa. Aku kangen." Alina memandangi layar itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya tetap fokus. Ia men-scroll ke atas, membaca percakapan mereka. Tidak ada kalimat yang terlalu vulgar, tapi cukup untuk menunjukkan kedekatan yang tidak wajar. Ia meletakkan kembali ponsel itu, menarik napas panjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Malam itu, ia tahu satu hal, ini bukan lagi sekadar dugaan. Ada sesuatu yang nyata, dan ia harus memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Pagi itu Alina bangun lebih awal dari biasanya. Tidurnya semalam tidak nyenyak, bukan karena mimpi buruk, tetapi karena pikirannya terus berputar memikirkan perubahan sikap Budi. Suaminya itu memang masih berbicara padanya, tetapi ada jarak yang terasa. Seperti tembok tipis yang dipasang diam-diam di antara mereka. Alina melangkah ke dapur dengan langkah ringan namun hati-hati. Dia tidak ingin suasana pagi rusak hanya karena salah ucap. Tangannya mulai mempersiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng sederhana, irisan mentimun segar, dan telur mata sapi yang kuningnya masih setengah matang, sesuai selera Budi. Aroma bawang putih dan kecap manis mulai memenuhi udara. Budi muncul dari kamar dengan wajah agak letih. Rambutnya sedikit berantakan. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara, membuka ponselnya dan mulai men-scroll layar. Alina meletakkan piring di hadapannya sambil tersenyum tipis. "Pagi, Mas. Semalam tidurnya nyenyak?" tanyanya pelan. Budi hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Lumayan," jawabnya singkat. Lalu mengambil sendok dan mulai makan. Biasanya, mereka akan mengobrol tentang rencana hari itu, atau sekadar bercanda ringan. Tetapi kali ini, hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Alina mencoba membuka percakapan lagi. "Mas, nanti malam pulang jam berapa? Aku mau masak sesuatu yang beda, biar kita bisa makan malam bareng." Budi menelan makanannya, lalu berkata, "Kayaknya nggak bisa. Ada rapat sama klien. Pulangnya agak malam." Nada suaranya datar, seolah sedang menyampaikan hal rutin. Tapi entah kenapa, hati Alina terasa perih. Alina hanya mengangguk. "Oh, baik. Hati-hati ya nanti." Pagi itu berlanjut seperti biasa. Namun bagi Alina, ada rasa hampa yang menggantung. Setelah Budi berangkat kerja, ia duduk di ruang tamu sambil memandangi secangkir teh hangat. Pandangannya kosong, pikirannya melayang. Dia mulai mempertanyakan apakah semua ini hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu yang berbeda pada Budi. Siang harinya, Alina memutuskan untuk pergi berbelanja ke pasar. Ia ingin mencoba resep baru untuk makan siang meski Budi tidak akan pulang. Saat memilih sayuran, ia bertemu dengan Bu Ratna, tetangganya yang dikenal suka memperhatikan gerak-gerik orang. Alina, udah lama nggak ketemu. Sibuk, ya?" sapa Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Alina membalas senyum itu. "Iya, Bu. Lagi sering di rumah aja." Namun, mata Bu Ratna menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Kemarin aku lihat Budi di kafe dekat perempatan. Dia sama siapa ya? Kayaknya bukan teman kantornya yang biasa." Alina sedikit terkejut, tapi ia berusaha menyembunyikan ekspresinya. "Oh ya? Mungkin klien kali, Bu," jawabnya singkat, sambil menunduk memilih cabai. Bu Ratna mengangguk sambil tersenyum samar, lalu berpamitan. Tapi ucapan itu terus terngiang di kepala Alina. Ia mencoba menepisnya, berpikir mungkin Budi memang sedang bertemu klien. Namun, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Sore harinya, Alina duduk di teras rumah sambil membaca buku, mencoba menenangkan pikiran. Angin sore berhembus pelan. Suara anak-anak bermain di kejauhan terdengar samar. Saat itulah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo,
Sapa Alina. Suara seorang wanita terdengar di seberang. Ini Alina, istrinya Budi. Iya, benar. Ini siapa? Aku, Rina. Kita belum pernah ketemu. Aku cuma mau bilang, hati-hati sama orang terdekatmu. Alina terdiam. Maksud kamu apa? Namun, sambungan telepon tiba-tiba terputus. Jantung Alina berdegup kencang. Nama itu, Rina, terasa asing, tetapi nadanya seolah menyimpan sesuatu. Ia menatap ponsel di tangannya, mencoba mencerna kata-kata itu. Malamnya, Budi pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah, tetapi aroma parfum yang menempel di bajunya bukanlah aroma yang biasa ia pakai. Alina menatapnya sejenak, tetapi memilih untuk diam. Saat Budi mandi, Alina duduk di tepi ranjang, pikirannya berputar. Ia tidak ingin gegabah menuduh, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sedang disembunyikan suaminya. Malam itu, ia tidur dengan gelisah, membelakangi Budi. Dan entah kenapa, ia mulai merasa seperti ada gelombang besar yang akan datang, meski saat ini hanya riaknya saja yang mulai terlihat. Pagi itu, suasana rumah tidak lagi seperti biasanya. Matahari memang tetap menembus jendela ruang tamu, memantulkan cahaya ke permukaan meja makan yang mengilap, tapi hangatnya terasa hambar. Budi duduk di kursi ujung meja dengan koran terbuka di tangannya, sementara Alina sedang menuang teh ke dalam cangkirnya sendiri. Biasanya, ia akan menuang teh atau kopi untuk Budi juga, sambil menyapanya dengan senyum kecil. Tapi pagi itu, ada jarak di antara mereka. Bukan jarak fisik, meja makan itu tak lebih dari 1,5 meter panjangnya, melainkan jarak yang tidak terlihat namun terasa berat. Sejak 2 hari terakhir, Alina menyadari perubahan kecil pada suaminya. Cara Budi menatapnya berbeda, seolah ada sesuatu yang dipikirkan tapi enggan diucapkan. Rencananya siang ini aku rapat di luar. Mungkin pulang agak malam, kata Budi tiba-tiba, masih menatap halaman korannya. Alina menghentikan gerakan sendoknya yang sedang mengaduk teh. Oh baik. Mau aku siapkan bekal atau? Gak usah, potong Budi pelan tapi tegas. Nanti makan di luar saja. Nada itu terdengar dingin, bukan nada marah, tapi juga jauh dari hangat. Alina mencoba menelan rasa tak enak di dadanya. Baik. Ia berusaha mengalihkan pikiran, tapi ada keganjilan yang tak bisa diabaikan. Budi jarang menolak bekal. Bahkan ketika sedang sibuk, ia tetap membawa makanan dari rumah, katanya supaya lebih sehat. Kini, alasannya terdengar seperti sekadar ingin menjaga jarak. Sepanjang pagi, Alina membereskan rumah dengan pikiran yang sesekali melayang. Semalam, Budi tidur lebih cepat dari biasanya dan memunggunginya sepanjang malam. Tidak ada pembicaraan ringan sebelum tidur, tidak ada genggaman tangan yang biasanya menjadi kebiasaan mereka. Saat sedang menyapu ruang keluarga, ponsel Alina berbunyi. Nama di layar membuat hatinya terhenti sejenak. Ibu Ratna, mertuanya. Assalamualaikum, Bu. Sapa Alina. Waalaikumsalam. Alina, lagi sibuk? Suara Ibu Ratna terdengar seperti biasa, tapi Alina bisa menangkap nada halus yang penuh penilaian di baliknya. Enggak, Bu. Lagi bersih-bersih rumah. Oh, bagus. Ibu cuma mau bilang, jaga Budi baik-baik. Ibu dengar beberapa hal kurang enak dari dia belakangan ini. Alina mengernyit. Maksud ibu? Ibu nggak mau bilang panjang lebar. Tapi ingat, rumah tangga itu harus dijaga. Jangan sampai suami merasa istrinya berubah atau ada hal-hal yang dia lihat kurang pantas, ujar Ibu Ratna, seperti melempar kalimat yang sengaja dibuat samar. Ada jeda panjang sebelum Alina menjawab. Kalau ibu dengar sesuatu, mungkin lebih baik kita bicara langsung biar jelas. Ibu hanya mengingatkan, Lina, nggak semua hal perlu dibicarakan. Kadang, sikap suami itu sudah cukup jadi tanda. Sebelum Alina sempat bertanya lebih jauh, sambungan telepon diputus. Ia berdiri terpaku, memegang ponsel dengan perasaan campur aduk. Kata-kata Ibu Ratna terasa seperti duri kecil yang menancap diam-diam di hatinya, membuat luka yang perlahan membesar.
Sepanjang siang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa yang dimaksud Ibu Ratna? Apa yang Budi dengar atau lihat sampai membuatnya bersikap dingin? Sore hari, ketika Budi pulang, Alina mencoba bersikap biasa saja. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa. Sup hangat, ikan goreng, dan sambal favorit Budi terhidang rapi di meja. Budi datang, tapi tanpa senyum. Ia hanya duduk, mengambil sendok, dan mulai makan. Tidak ada komentar seperti biasanya tentang masakan Alina. Hening menguasai meja makan, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Aku telepon ibu tadi, ujar Alina hati-hati. Budi menghentikan gerakan sendoknya, menatap sebentar lalu kembali makan. Oh, hanya ngobrol sebentar. Tapi, ibu bilang sesuatu yang bikin aku bingung. Ngapain bingung? Kalau ibu bilang sesuatu, ya dengarkan saja, jawab Budi datar. Alina menatap suaminya, mencoba mencari celah untuk memahami pikirannya. Budi, kalau ada yang mengganjal, kita bisa bicara baik-baik, kan? Budi meletakkan sendoknya agak keras. Lina, aku nggak mau membicarakan ini sekarang. Aku capek. Kita makan saja. Nada itu membuat dada Alina sesak. Ia tahu ada jarak yang semakin melebar, tapi ia belum tahu penyebabnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan, sepertinya Budi sudah mulai memihak pada kata-kata orang lain, mungkin kata-kata mertuanya, dibanding mempercayai dirinya. Malam itu, setelah makan, Budi langsung masuk kamar dan duduk di tepi ranjang sambil memegang ponselnya. Jemarinya bergerak cepat di layar. Sesekali tersenyum kecil. Alina berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Ada urusan kantor? Tanyanya mencoba ringan. HM? Oh, iya. Jawab Budi singkat tanpa menatap. Alina menahan napas. Ia tidak bodoh. Senyum kecil itu bukan senyum membalas chat pekerjaan. Tapi ia menahan diri, memilih mengamati daripada langsung menuduh. Di hatinya, rasa waspada mulai tumbuh. Ia merasakan ada orang ketiga yang mulai masuk, tapi ia belum punya bukti. Dan ia tahu, jika ia salah langkah sekarang, ia akan dianggap berlebihan. Namun satu hal jelas, permainan ini sudah dimulai. Dan Alina, meski hatinya mulai terkikis, bertekad tidak akan kalah begitu saja. Pagi itu, Alina terbangun dengan kepala terasa berat. Ia menatap ke arah meja rias di kamarnya, melihat pantulan wajahnya di cermin. Matanya sedikit sembab, entah karena begadang semalam memikirkan perdebatan dengan Budi atau karena hatinya yang terlalu penuh. Di sisi lain ranjang, tempat Budi biasa tidur sudah kosong, tapi bantalnya masih sedikit hangat. Alina tahu suaminya bangun lebih pagi dari biasanya. Itu jarang terjadi kecuali Budi sedang punya urusan penting, atau sedang ingin menghindarinya. Alina menarik napas panjang, lalu bangkit pelan. Kakinya menapak lantai dingin, tubuhnya agak lunglai. Ia berjalan keluar kamar, menuju dapur. Di meja makan, ada secangkir kopi yang sudah setengah dingin. Bukan kopi buatannya. Aromanya berbeda, terlalu manis. Ia tidak ingat pernah melihat Budi menyeduh kopi semanis itu. Suara pintu depan terbuka terdengar. Alina menoleh dan melihat Budi masuk sambil membawa kantong kertas. Sarapan, katanya singkat, lalu meletakkannya di meja. Alina ingin bertanya, tapi menahan diri. Terima kasih, ucapnya lirih. Budi duduk, membuka kantong itu, mengeluarkan beberapa roti dan kue kering. Tadi aku sekalian mampir beli ini. Rina yang rekomendasiin. Katanya enak. Jantung Alina berdegup sedikit lebih cepat. Nama itu kembali muncul, dan kali ini tanpa tedeng aling-aling. Rina? Tanyanya, mencoba terdengar biasa. Ya, kemarin kita ketemu di minimarket. Ngobrol sebentar. Dia bilang ada toko roti baru di dekat sini. Aku coba aja. Budi mengucapkannya seperti hal biasa, tapi bagi Alina, setiap kata terasa seperti meneteskan air ke bara yang mulai membesar di dalam dadanya. Ia tidak ingin menunjukkan reaksinya. Ia tahu, kalau ia terlihat terlalu sensitif, Budi akan menganggapnya cemburu berlebihan. Jadi ia hanya tersenyum tipis,
mengambil sepotong roti, lalu memakannya perlahan. Di saat yang sama, di sebuah kafe kecil tidak jauh dari rumah mereka, Rina sedang duduk dengan cangkir latte di tangannya. Senyum tipis mengembang di bibirnya saat ia mengetik pesan di ponselnya. "Sudah sarapan rotinya? Kataku juga pasti kamu suka," tulisnya. Pesan itu ia kirim ke nomor Budi, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Budi membalas cepat, "Iya, enak. Makasih rekomendasinya." Rina menaruh ponselnya, lalu menatap keluar jendela. Ia tahu langkahnya sudah benar. Pelan-pelan, ia masuk dalam lingkar keseharian Budi, tanpa terlihat mencurigakan di mata luar. Baginya, kuncinya adalah membuat Alina merasa kecil dan kalah, hingga suatu saat ia mundur dengan sendirinya. Siang harinya, Alina mendapat telepon dari ibunya Budi. Nada bicaranya terdengar manis di awal, tapi cepat berubah menjadi nada menyindir. "Alina, kamu sehat, kan? Soalnya Budi itu katanya sekarang jarang makan masakan rumah. Katanya sering beli di luar. Kamu nggak masak lagi?" Alina menelan ludah. "Saya masak, Bu. Cuma mungkin kemarin Budi pengen variasi." "Nah itu dia. Kamu jangan terlalu santai. Kalau suami sering makan di luar, nanti lupa rasanya masakan istri. Apalagi kalau yang ngajakin beli makan itu teman lama." Alina diam. Ia tahu maksud perkataan itu, tapi ia memilih untuk tidak menjawab terlalu panjang. "Saya mengerti, Bu." Sore menjelang malam, Budi pulang agak terlambat. Alina menyambutnya dengan senyum, walau lelah hati. Makan malam sudah siap. Namun, Budi hanya berkata, "Aku udah makan di luar. Rina tadi ngajakin. Kebetulan kita ketemu pas aku lagi keluar kantor." Kalimat itu menusuk seperti duri. Alina ingin bertanya, ingin protes, tapi ia menahan diri. Matanya sekilas melihat ponsel Budi yang berbunyi. Sebuah pesan masuk, tertulis nama Rina di layar. Budi cepat-cepat mengambil ponselnya, membacanya sambil tersenyum kecil. Alina menatap pemandangan itu, merasa seperti rumah ini mulai bukan miliknya lagi. Di kamar malam itu, ia berbaring memandang langit-langit. Pikirannya berputar-putar. Rina bukan sekadar orang yang lewat. Perempuan itu sudah mulai menancapkan jarum-jarum halus ke dalam rumah tangganya. Dan Budi, entah sadar atau tidak, mulai membuka pintu untuknya. Sementara itu, di apartemen Rina, ia tengah duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya. Pesan Budi terakhir masih ia baca berulang-ulang. "Besok siang kalau sempat, kita makan bareng lagi, ya." Rina tersenyum puas. Dalam benaknya, rencana sudah berjalan sesuai jalur. Suasana rumah sore itu tampak biasa saja di mata orang luar. Dari luar pagar, rumah 2 lantai itu terlihat sunyi, seakan-akan hanya dihuni oleh angin yang sesekali melintas. Namun di dalamnya, ada ketegangan yang tak kasat mata. Budi duduk di ruang tamu dengan tubuh agak bersandar ke sofa. Matanya tertuju pada layar televisi yang menayangkan berita sore. Namun, tatapannya tidak benar-benar fokus. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya terasa berat, seolah diseret oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya jawaban pasti. Di dapur, Alina tengah menyiapkan teh hangat. Gerakannya tenang, bahkan cenderung lambat, seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Ia menaruh 2 cangkir di atas nampan, mengisinya dengan teh yang aroma melatinya samar menguap. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu sore ini mungkin akan menjadi momen yang membuat hubungan mereka mulai bergeser. Langkah kakinya terdengar pelan ketika ia keluar dari dapur, berjalan menuju ruang tamu. Budi tidak menoleh, tapi dari ekor matanya ia tahu Alina datang. Perempuan itu menaruh cangkir teh di meja kecil di depannya, lalu duduk di sofa yang letaknya sedikit menyamping dari posisi Budi. Jarak mereka tidak jauh, namun terasa seperti dipisahkan oleh tembok yang tinggi. "Teh hangat," ucap Alina pelan, hampir seperti berbisik. Budi mengangguk sekilas, mengambil cangkir itu, lalu meniup uapnya. Suasana hening menyelimuti mereka. Hanya suara televisi yang memecah keheningan,
Tapi tidak cukup untuk menyingkirkan rasa canggung di udara. Alina menatap Budi, memperhatikan setiap garis wajahnya. Pandangan itu bukan pandangan penuh kemarahan, melainkan pandangan yang tenang namun menyimpan kekuatan. Ia tahu Budi telah dipengaruhi oleh kata-kata Rina, dan ia juga tahu tidak bisa memaksa Budi percaya padanya begitu saja. Namun, hari ini ia memutuskan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dibantah, keteguhan. Budi merasakan tatapan itu. Awalnya ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama ia merasa tatapan Alina seperti menembus pikirannya, memanggil bagian dalam dirinya yang dulu pernah yakin bahwa Alina adalah perempuan yang tak akan menyakitinya. Perlahan, ia menoleh. Mata mereka bertemu. Tatapan Alina begitu dalam, tanpa satu pun kata keluar. Hanya mata yang berbicara. Mata yang mengatakan, "Aku tidak bersalah. Aku tidak akan memohon. Aku hanya akan menunggu sampai kamu melihat kebenarannya sendiri." Budi terdiam. Dadanya terasa sedikit sesak. Bukan karena marah, melainkan karena ada kenangan lama yang tiba-tiba muncul. Kenangan tentang Alina yang selalu mendampinginya saat ia jatuh. Tentang senyum yang tulus saat mereka pertama kali pindah ke rumah ini. Tentang sorot mata yang sama ketika ia meminta restu menikah. Namun, seperti bayangan yang cepat berlalu, suara Rina di kepalanya kembali mengisi ruang kosong itu. Suara yang penuh bisik-bisik tuduhan, yang mengatakan bahwa Alina hanyalah berpura-pura. Budi mengalihkan pandangannya, berusaha menepis rasa ragu yang mulai tumbuh. "Kenapa kamu menatap seperti itu?" tanya Budi akhirnya. Nada suaranya terdengar seperti orang yang ingin menegaskan sesuatu pada dirinya sendiri. Alina tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan sejenak, lalu berkata pelan, "Karena aku ingin kamu melihat sendiri, siapa sebenarnya yang ada di hadapanmu." Kata-kata itu sederhana, namun menusuk. Tidak ada nada membela diri, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang justru membuat Budi semakin gelisah. Sebelum percakapan itu bisa berlanjut, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Rina muncul, membawa kantong belanjaan. Senyumnya mengembang begitu melihat Budi, tapi sedikit meredup ketika matanya menangkap Alina di sana. "Oh, ternyata kalian berdua di sini," ucap Rina sambil tersenyum tipis. "Aku beli camilan kesukaanmu, Bud." Alina memperhatikan cara Rina berjalan mendekat, lalu menaruh kantong belanjaan di meja. Perempuan itu duduk di sisi lain Budi, seolah ingin memutus jarak tatapan yang tadi sempat terjalin. Suasana pun berubah. Budi memaksa tersenyum, tapi pikirannya kembali bergejolak. Rina mulai berbicara tentang hal-hal remeh, mencoba membuat suasana ringan. Namun, di sela-sela ucapannya, Alina bisa merasakan ada nada halus yang menyudutkannya. Ia tidak menanggapi, hanya sesekali tersenyum samar. Ia tahu, semakin ia tenang, semakin Budi akan memperhatikan perbedaan antara sikapnya dan sikap Rina. Hingga malam datang, Budi masih merasa pikirannya kacau. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Bagaimana Rina selalu berusaha menguasai percakapan, bagaimana Alina tetap memilih diam tapi tidak tunduk, dan bagaimana tatapan itu, tatapan yang ia dapat sore tadi, masih tertinggal di pikirannya, mengusik setiap kali ia mengedipkan mata. Pagi itu, udara di halaman rumah Budi terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah tercium samar setelah hujan semalam. Alina berdiri di dekat pagar, menggenggam sapu lidi di tangannya. Dia menyapu dedaunan yang gugur satu persatu. Gerakannya pelan tapi teratur. Matanya fokus, bibirnya terkatup rapat. Tidak ada senyum, tidak ada raut gelisah. Justru ketenangan yang terpancar dari wajahnya yang entah mengapa membuat Budi yang mengintip dari balik jendela dapur diam cukup lama. Budi tidak pernah memperhatikan detail ini sebelumnya. Selama ini, yang ia lihat hanyalah potongan-potongan momen yang diwarnai kemarahan, prasangka, atau tatapan dingin. Tapi pagi itu, ia melihat istrinya dengan cara berbeda. Gerakan Alina tidak tergesa-gesa, seperti seseorang yang terbiasa menata hidupnya dengan hati-hati. Ada kesabaran di setiap hembusan napasnya. Sementara itu, di dalam rumah, Rina sibuk menyiapkan kopi untuk Budi. "Mas,
Aku buatkan kopi favorit Mas. Ya, biar semangat ke kantor. Ujarnya sambil tersenyum manis. Tapi Budi hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Matanya masih sesekali melirik ke arah halaman, memastikan Alina belum menyadari kalau ia sedang diperhatikan. Saat sarapan, suasana di meja makan tidak seramai dulu. Budi duduk sambil memandangi piringnya, tapi pikirannya berkelana. Ia teringat ucapan ibunya tentang kesalahan yang katanya pernah dilakukan Alina. Namun, entah kenapa, kini ia merasa ada bagian cerita yang mengganjal. Beberapa waktu terakhir, dia mulai melihat hal-hal kecil yang tidak sinkron dengan tuduhan itu. Mas, kok melamun? Rina bertanya sambil meletakkan cangkir kopi di depannya. Budi tersentak kecil. Enggak, cuma kepikiran kerjaan, jawabnya singkat. Padahal, yang ada di pikirannya adalah Alina, bukan pekerjaannya. Siang harinya, saat Budi pulang lebih awal dari kantor karena alasan rapat dibatalkan, ia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Rina entah kemana. Alina terlihat sedang duduk di teras, menjahit baju yang sobek, jemarinya cekatan, dan tatapan matanya fokus ke jarum dan benang. Budi berdiri di sudut pintu, mengamati diam-diam. Dari posisinya, ia mendengar suara helaan napas Alina, pelan tapi dalam. Seperti seseorang yang memendam banyak hal tanpa mengeluh. Ada rasa aneh yang muncul di dada Budi. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah semua tuduhan itu? Jika benar, kenapa Alina masih bisa setenang ini? Kenapa ia tidak terlihat seperti orang yang menyimpan rasa bersalah? Budi memutuskan untuk menguji. Ia mendekat dan duduk di kursi sebelahnya. Lagi jahit baju siapa? Tanyanya. Alina terkejut sebentar, tapi kemudian menjawab tenang. Baju Mas. Kancingnya lepas. Budi melirik baju itu. Memang benar, itu kemeja kerjanya yang sempat ia biarkan begitu saja di lemari. Ia tidak menyangka Alina masih mau memperbaikinya. Kenapa repot-repot? Tanyanya lagi. Karena itu baju Mas, jawab Alina singkat. Lalu melanjutkan jahitannya. Tidak ada nada manis berlebihan, tidak ada rayuan. Tapi justru itu yang membuat hati Budi semakin tak tenang. Sore itu, Rina pulang dengan raut wajah kesal. Mas, aku ketemu sama teman yang bilang lihat Mbak Alina kemarin di pasar. Ngobrol sama lelaki nggak dikenal. Ucapnya dengan nada mencurigakan. Budi tidak langsung merespons. Kamu lihat sendiri. Enggak, tapi temanku. Rina belum selesai bicara, Budi memotong. Berarti cuma katanya, kan? Nada suaranya terdengar datar, tapi cukup membuat Rina terdiam sejenak. Rina mulai merasa ada yang berubah. Budi tidak lagi menerima semua ceritanya mentah-mentah. Ada jarak kecil yang mulai tumbuh, dan itu membuatnya resah. Malamnya, Budi duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Tatapan Alina di foto itu, tatapan yang dulu ia yakini tulus, kini kembali menghantui pikirannya. Apakah selama ini ia telah buta karena prasangka? Tiba-tiba Alina lewat, hendak menuju kamar. Mereka saling bertatapan. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi terasa lama. Ada sesuatu di mata Alina, bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi rasa lelah yang dibungkus kesabaran. Budi merasa seperti ditusuk rasa bersalah, walau ia belum sepenuhnya tahu alasannya. Tanpa sadar, ia memanggil, "Lin." Alina berhenti, menoleh. "Iya, Mas." Budi sempat ingin mengatakan sesuatu, mungkin bertanya, mungkin meminta maaf, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Enggak jadi," ujarnya akhirnya. Alina mengangguk pelan, lalu berjalan pergi. Tapi tatapan mata itu terus membekas. Keesokan harinya, Budi memutuskan mencari tahu sendiri. Ia pergi ke pasar, tempat yang disebut Rina. Ia bertanya pada beberapa pedagang yang mengenal Alina, dan jawaban mereka membuatnya semakin bingung. "Mbak Alina? Oh, kemarin dia beli kain sama sayuran. Sama lelaki? Nggak ada, dia sendirian," kata salah satu pedagang. Informasi itu membuat keyakinan Budi mulai retak.
Ia mulai menyadari kemungkinan bahwa ada yang sengaja membentuk cerita buruk tentang istrinya. Dan kecurigaan itu, mau tak mau, mulai mengarah pada Rina. Malam itu, Budi duduk di kamarnya, memikirkan langkah selanjutnya. Sementara di luar kamar, Rina mondar-mandir gelisah, merasakan ada sesuatu yang mulai lepas dari genggamannya. Bab ini berakhir dengan Budi yang menatap ke arah pintu, seperti seseorang yang baru saja memutuskan untuk membuka kotak rahasia yang selama ini ia biarkan terkunci. Suara detak jam di ruang tamu terdengar jelas, seolah setiap detiknya membawa ketegangan yang tak terlihat. Budi duduk di kursi sofa dengan posisi sedikit membungkuk. Kedua tangannya bertaut di antara lutut. Tatapannya mengarah pada lantai. Tapi pikirannya melayang jauh. Sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Percakapan singkat dengan beberapa koleganya di kantor, obrolan tetangga yang terdengar setengah berbisik, bahkan ekspresi Rina yang terlalu cepat berubah ketika membicarakan Alina. Semuanya mulai menyisakan tanda tanya yang tidak bisa ia abaikan. Alina berada di dapur, sibuk menata piring yang baru saja selesai dicuci. Suaranya terdengar samar dari tempat Budi duduk. "Mau minum teh atau kopi?" tanyanya datar, tanpa menoleh. Nada itu bukan lagi nada dingin penuh kemarahan seperti dulu, tetapi juga belum sepenuhnya hangat. Ada jeda di antara kata-kata mereka yang menunjukkan bahwa jarak di hati belum sepenuhnya runtuh. "Kopi saja," jawab Budi singkat. Biasanya ia akan menambahkan kata terima kasih atau melirik ke arah Alina. Tapi kali ini tidak. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena pikirannya sedang penuh dengan rencana yang harus ia susun. Beberapa menit kemudian, Alina meletakkan cangkir kopi di meja kecil di depannya. Aroma pekatnya langsung menyebar, memenuhi ruangan dengan rasa yang akrab. "Silakan," ucap Alina. Pandangan mereka bertemu sesaat, sekilas saja, tapi di sana ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Mata Budi seakan menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan, sementara mata Alina menyiratkan kewaspadaan yang tak mau padam. Budi mengangkat cangkir itu, menyesapnya pelan. "Besok aku pulang agak larut," katanya tiba-tiba, masih menatap permukaan kopi yang berputar kecil. Alina hanya mengangguk. "Baik. Rina minta aku temani dia ketemu klien. Katanya penting," lanjut Budi, kali ini dengan nada hati-hati, seakan ingin menguji reaksi. Alina menoleh pelan. "Kalau memang penting, ya silakan," ucapnya tenang. Namun di dalam dadanya, ada dorongan kuat untuk bertanya lebih jauh, bahkan mungkin mempertanyakan alasan Rina. Tapi ia menahannya. Bukan karena sudah tidak peduli, melainkan karena kini ia mulai memilih untuk melihat bukti ketimbang sekadar berdebat. Budi memperhatikan wajah Alina. Ada perbedaan dari beberapa minggu lalu. Alina terlihat lebih tenang, lebih terkontrol. Tidak lagi meledak-ledak atau langsung menuduh. Hal itu justru membuat Budi sedikit gelisah, karena ia merasa seakan perannya di dalam rumah ini mulai tergeser. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah ia miliki. Keesokan harinya, Budi sengaja datang lebih awal ke kantor Rina. Ruangan itu masih sepi. Hanya ada suara pendingin udara yang berdengung pelan. Ia membuka laptop dan pura-pura bekerja. Padahal sebenarnya ia menunggu. Rina masuk dengan langkah ringan, memakai gaun biru yang terlihat mencolok. Begitu melihat Budi, ia tersenyum lebar. "Wah, datang pagi sekali. Semangat banget mau temani aku, ya?" Budi membalas dengan senyum tipis. "Ya, biar kita punya waktu lebih." Ia tidak langsung menyinggung soal rencana mereka. Justru mulai mengajak Rina bercerita tentang hal-hal remeh. Dari setiap kata, Budi mencoba menangkap celah. Apakah ada inkonsistensi dalam ceritanya? Di tengah obrolan, Rina tampak sedikit gugup ketika Budi menyebut nama seseorang dari masa lalu mereka. "Kamu masih ingat Pak Ferry?" tanya Budi santai. Ya, ingat," jawab Rina dengan jeda yang terlalu lama. Matanya sedikit berkedip cepat, tanda ia mencari jawaban yang aman. Budi menyimpan reaksi itu dalam ingatan. Ia tahu, untuk mengungkap sesuatu, tidak bisa dilakukan dengan sekali desak. Harus perlahan,
seperti mengupas kulit buah yang tipis agar tidak merusak isinya. Sementara itu, di rumah, Alina mulai menyusun rencana sendiri. Beberapa hari lalu, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak mau menyebutkan nama, namun mengaku punya informasi soal Rina. Pesan itu singkat, hanya menyebutkan bahwa ia harus siap mendengar sesuatu yang tidak akan mudah diterima. Awalnya Alina ragu, tapi dorongan ingin tahu lebih besar. Ia pun membalas, meminta pertemuan di tempat netral. Pukul 4 sore, Alina sudah duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tidak lama, seorang wanita berkerudung hitam datang. Usianya sekitar awal 30-an. Wajahnya tampak ragu-ragu. "Kamu Alina?" tanyanya. Alina mengangguk. "Iya, kamu yang kirim pesan." Wanita itu mengangguk cepat, lalu menunduk. "Aku mantan rekan kerja Rina. Ada hal yang harus kamu tahu, soal apa yang dia lakukan di belakangmu, dan di belakang Budi." Kata-kata itu membuat jantung Alina berdegup kencang. Ia menggenggam gelas di depannya erat-erat, menunggu kelanjutannya. Wanita itu bercerita tentang kebiasaan Rina memutarbalikkan cerita, memanfaatkan kedekatannya dengan Budi untuk keuntungan pribadi, bahkan berbohong demi membuat Alina terlihat buruk di mata Budi. "Dia bukan cuma selingkuhan, Alina. Dia pemain," ujar wanita itu tegas. "Aku dulu pernah membantu dia, tapi setelah tahu korbannya perempuan seperti kamu, aku nggak sanggup lagi." Alina terdiam, memproses setiap kata. Dalam hati, ada campuran marah, sedih, dan lega. Marah karena fitnah itu ternyata memang rekayasa, sedih karena Budi begitu mudah percaya, dan lega karena kini ia punya arah untuk melawan. Malamnya, Budi pulang dengan wajah letih. Ia meletakkan tas di meja, lalu duduk tanpa banyak bicara. Alina yang biasanya memilih masuk ke kamar, kali ini duduk di seberang meja makan. "Budi," panggilnya. "HM, kalau suatu saat kamu tahu bahwa ada hal yang selama ini kamu percaya ternyata salah, apa yang akan kamu lakukan?" Budi menatapnya lama. Pertanyaan itu tidak terdengar seperti sindiran, tapi juga tidak netral. "Aku nggak tahu. Mungkin aku akan berusaha memperbaikinya." "Kenapa tanya begitu?" Alina tersenyum tipis, lalu menggeleng. "Nggak apa-apa. Cuma penasaran." Momen itu berlangsung singkat, tapi ada getaran halus di antara mereka. Tatapan mata yang saling mencari, namun belum siap untuk mengungkapkan isi hati. Budi merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang antara kebenaran dan kebohongan. Sementara Alina mulai merasakan kekuatan yang kembali ke tangannya.